Assalamualaikum anak-anak Miss. Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi. Pagi. Siapkan dulu ketua kelasnya, siapkan. Iya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 26 November. Nah, sekarang Miss absen dulu. Yang lainnya cerita. Yang Miss panggil, angkat tangannya bilang hadir ya. Abram Bimanska, Ahmad dan Pratama, Alreska Kendri, Anggun, Ardan, Faihani Nadira, Genza Swandi, Jihan, Adi, Anissa Aprilia, Azam, Naira Ulfatul Jana. Mana dia? Dia memang sering sakit. Nurul, Raditya, Sipen, Salvino, Sianinda, Najwa Jihan, Nurhaliza, Maira Rumesa. Oke, berarti semuanya udah hadir. Nah, di sini Miss mau menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tentang mapel IPA. IPA itu apa? Ilmu pengetahuan alam. IPS, IPS itu apa? Ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia. Oke, sekarang Miss mau melihatkan kalian gambar. Ini gambar apa, Nak? Gambar apa? Banjir. Pernah digini banjir? Ada pernah nampak banjir? Gimana pernah nampaknya? Pernah kan di sungai ini banjir kan, Nak? Di dekat jembatan? Pernah kan? Jadi kok kalian bilang enggak? Pernah kan? Nah, sekarang Miss mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Miss mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ialah menjelaskan penyebab dan akibat peristiwa alam, yaitu banjir. Apa penyebabnya, apa yang akibatnya. Miss mau menjelaskan itu hari ini. Terus juga menyebutkan cara-cara mencegah banjir di lingkungan kita. Kayak mana kita cara mencegahnya? Apa dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, atau membuat ini penebangan pohon secara bebas, itu tidak boleh. Terus juga Miss nanti mengajarkan yang bahasa Indonesianya, membaca teks tentang banjir. Nanti di sini Miss ada teks. Nanti di sini Miss kasih tahu. Nanti di sini Miss kasih
pertanyaan siapa yang bisa jawab. Nah, setelah itu Miss menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi kita sekarang masuk ke pembelajaran dan anak-anak semua keluarkan bukunya. Sudah siap. Sudah? Nah, ini dulu. Boleh siap pegang. Siapkan pena dan pensilnya. Boleh pakai pena nih. Enggak pensil. Ya udah kalau mau pakai pena. Tapi nanti kalian ngapusnya enggak? Nah, di sini Miss mau menjelaskan proses terjadinya hujan, yaitu hujan terjadi. Jadi kalian besok nggak bertanya-tanya lagi hujan itu kenapa bisa ada. Nah, di sini Miss mau menjelaskan hujan itu prosesnya bisa terjadi karena melalui beberapa tahapan. Satu, dalam siklus air yaitu evaporasi. Apa itu Miss evaporasi? Yaitu artinya penguapan. Ini Miss catat. Belum. Proses terjadinya hujan yaitu satu, evaporasi, yang artinya penguapan. Yang kedua itu adalah transpirasi. Yang ketiga ada kondensasi. Atau pengampunan. Kalau di sini nerangkan, berarti kita menerangkan. Dan yang keempat ada pembentukan awan. Yang kelima ada presipitasi. Yang mau tulis, gak apa-apa. Yang mau tulis. lupa Miss. Tetap Miss Kenza. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan proses terjadinya hujan, yaitu yang pertama evaporasi.
Hujan itu bisa terjadi karena adanya penguapan. Penguapan dari mana, Miss? Dari air laut. Air dari laut itu terjadilah dia penguapan dan di danau. Menguap dia karena apa dia menguap? Karena panasnya matahari. Makanya kalau kita siangnya panas sekali rasanya, malam pasti hujan. Karena apa? Disitulah dia terjadi penguapan. Nah, lalu penguapan tersebutlah yang naik ke atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti. Nampak ke belakang, nak? Permukaan bumi. Oke. Itulah yang dimaksud dengan evaporasi, penguapan tadi. Letakkan penanya, nak. Nah, yang kedua ada transpirasi. Transpirasi itu apa? Penguapan air Dari tubuh tumbuhan. Maksudnya gimana, Miss? Penguapan air dari tubuh tumbuhan itu terutama melalui stomata. Stomata itu, nak, pori-pori di dalam muka kita, di dalam tumbuhan. Yang namanya di dalam makhluk hidup itu pasti memiliki pori-pori. Nah, itulah yang terdapat di permukaan daun. Kalau kita teliti daun itu lebih dekat lagi, pasti kita nampak ada pori-porinya di daun itu. Nah, bagaimana prosesnya, Miss? Prosesnya itu akar tumbuhan menyerap air dari tanah. Terus air itu naik ke batang menuju daun. Dan di daun sebagian air digunakan untuk fotosintesis. Terus sisa air dilepaskan ke udara dalam bentuk uap melalui stomata. Maka dari itulah bisa terjadinya proses hujan. Terus untuk apa transpirasi, Miss? Gunanya transpirasi itu ialah mendinginkan tumbuhan. Seperti keringat pada manusia. Kalau kalian lari-lari pasti ada keringatnya, kan? Nah, kadang aja kalau kita makan pedas pasti berkeringat. Nah, membantu pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Terus menjaga tekanan air dalam sel sehingga tumbuhan tetap tegak dan tidak layu. Kalau tumbuhan itu dia perlu hidup, dia perlu panasnya matahari dan juga dia perlu uap. Itulah yang membuat tumbuhan tetap hidup walaupun dia tidak disiram. Nah, yang ketiga apa, nak? Kondensasi, yaitu pengembunan. Siapa yang nulis nih? Kita kan main. Duduk aja. Jian. Kondensasi, yaitu pengembunan. Apa itu kondensasi, Miss? Kondensasi itu pengembunan ketika uap air naik ke lapisan atmosfer tadi. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi yang lebih dingin. Dan uap tersebut berubah menjadi titik-titik air kecil dan membentuk awan. Semakin banyak uap air naik, semakin tebal awannya. Nah, yang keempat adalah pembentukan awan. Titik air kecil dalam awan saling bertemu dan bergabung sehingga membesar, yang bisa membuat proses terjadinya hujan. Nah, yang terakhir adalah presipitasi, turunnya hujan. Apa itu, Miss? Ketika titik air dalam awan duduk. Kenapa
rupanya panas itu membuat suhu. Presipitasi turunnya hujan yaitu ketika air dalam awan sudah terlalu berat untuk ditahan oleh arus udara. Dengar ya apa yang Miss sampaikan, ini akan nanti Miss kasih pertanyaan. Presipitasi turunnya hujan ketika titik air dalam awan sudah terlalu berat untuk ditahan oleh arus udara. Titik-titik itu jatuhlah ke bumi sebagai hujan, makanya dia bisa hujan. Terus jika suhu sangat rendah, ia bisa berupa hujan es atau salju. Makanya di Inggris sana ada hujan salju, tapi di Indonesia tidak ada salju karena kita beriklim tropis. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan juga tentang proses terjadinya banjir. Oke, nanti apa yang Miss terangkan ini ada Miss kasih pertanyaan, tolong didengarkan, Nurul dan tulis. Proses terjadinya banjir. Banjir terjadi karena volume air yang masuk ke suatu wilayah melebihi kapasitas penampungan tanah. Kalau di Giti ini hujan aja 1 bulan ini hujan terus, apa nggak banjir kita nak? Banjir, kayak pernah kejadian semalam itu di dekat sungai jembatan itu ada pernah banjir kan? Itu tertimbun semua itu, sungai itu rata sama tanah karena dia udah melewati kapasitasnya. Nah, curah hujan tinggi itu juga bisa menyebabkan proses terjadinya banjir, yaitu hujan deras dalam waktu lama membuat air di permukaan meningkat melebihi daya serap tanah maupun daya tampung sungai. Kita bayangkanlah misalnya sungai itu sekecil ini. Nah, hujan itu datang aja dari sebulan tuh di Giti ini aja, apa nggak segini airnya, maka disitulah terjadinya banjir. Terus terjadinya banjir juga bisa karena daya serap tanah itu juga berkurang. Penyebabnya bisa karena banyaknya permukaan tertutup beton atau aspal. Kalau semakin banyak bangunan, semakin sering banjir. Contohnya Pekanbaru. Pekanbaru sering kali banjir kan? Karena apa? Udah banyak di sana gedung-gedung tinggi dibangun, seperti mall, seperti hotel. Di sana semua udah terbangun, ya betul. Di sana semua terbangun gedung-gedung tinggi, makanya di sana sering terjadi banjir. Karena apa? Tanahnya udah dibangun semen semua, jadi nggak ada lagi yang bisa menyerap air itu ke dalam tanah, makanya dia jadi banjir. Nah, kerusakan hutan juga bisa menjadi alasan banjir. Itu makanya Miss bilang kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan kalau tidak ada izin dari pemerintah. Karena apa? Bisa menyebabkan banjir. Nah, sungai atau saluran meluap. Kalau banjir, jika kapasitas sungai, kali atau drainase itu artinya paret, kalau bahasa kita, tidak cukup menampung air yang datang, air akan meluap. Nah, dan terjadilah banjir di area sekitar wilayah kita. Terus juga bisa terjadi banjir karena sistem drainase buruk. Maksudnya itu paret-paret di dekat rumah kita itu buruk. Misalnya kita selalu membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke parit, itu bisa membuat kita jadi banjir. Dikit buang sampah pun bisa menjadikan banjir. Karena air hujan itu tidak berjalan lancar, dia yang tersumbat. Nah, yang terakhir itu ialah penurunan tanah atau land subsidence dan pasang laut tinggi serta kerusakan lingkungan. Udah selesai dicatat ini? Yang belum catat dulu. Miss mau catatkan lagi. Ya, yang udah selesai catat lagi nih, punya yang tambahannya lagi. Proses
banjir. Cepat. Cepat. Yang rapi tulisannya. Warna kalian di dalam itu nak? Dalam apa backfire kalian? Jadi kita warna yang di warnanya. Nanti kerja kelompok nak. Enggak, ini gambarnya udah ada. Cepat. Kenapa kalian ikut tadi? Apa yang mau dibanyak? Apa dong? Terus ngabut kasih Jan yang mana? Udah juga tadi yang tulisannya? Ya yang udah yang mau sampai nomor berapa itu tulis aja lah. Coba biar kita masuk ke pembelajaran yang bahasa Indonesia-nya nanti apa yang Miss baca guysnya nanti kalian jawab. Cepat lagi.
sebaiknya di sini Miss mau kalian buat kelompok. Kita udah ada kelompok kan? Nah, dan sekarang bentuklah kelompoknya. Ini. Nah, kalian kursinya kursi Hani, Ganda hadap ke orang aja. Nah, kalian kursinya hadapkan ke sini. Yang ini hadapkan ke sini kursinya. Nah, kalian nanti mau lagi ke sini. Mau satu lagi kursinya. Sini dulu satu. Nah, ini jangan dulu di sini. Nah, di sana. Kamu kira satu. Kelompoknya, ini ketua kelompoknya Ardan. Yang ini ketua kelompoknya Genza. Ada Azam. Turun. Nah, intinya nanti di sini jawab ya apa yang ditanya ya. Oke? Nanti apa yang ditanya itu yang kalian jawab. Dengarkan. Udah Genza ketua, Azam wakilnya udah. Nah itu siapa wakilnya? Tapian Ninda, Tak Abram, yang ini siapa wakilnya? Takut tadikan. Oke, diam. Nah, fokus nah. Halo, dengarkan nih. Jan, baca teksnya. Nanti Miss bilang stop, kelompok lain yang nyambung. Baca, dengarkan. Yang lain dengarkan. Duduk, Pianinda dulu nak. Iya, Jan baca ke depan Jan. Jan yang baca. Pegang kertasnya ke depan. Nanti di mana Miss bilang Jan stop, Miss suruh kelompok lain yang lanjut baca. Makanya kalian simak di mana dia membaca. Jangan kalian cerita di situ. Baca nak, yang kuat suaranya. Udah baca judulnya dulu. Simak. Langit di desaku, tiba-tiba menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan awan hitam menutupi matahari. Kemudian hujan turun sangat deras, airnya mengalir di jalan dan membuat kalian menjadi licin. Stop. Sambung kelompok Nurul. Dia maju ke depan.
ketiga, pertanyaannya, apa yang dilakukan orang dewasa untuk melindungi barang-barang? Dalam rumah. Ya, betul. Ini kelompok juga nggak ada suaranya nih, cuma dia sendiri nih. Lima, pertanyaan yang keempat. Bagaimana keadaan sungai di dekat desa? Yang kelima, apa yang dilakukan warga setelah hujan mulai reda? Keluar rumah. Coba baca teksnya. Nah, makanya baca teksnya. Apa yang dilakukan warga setelah hujan mulai reda? Ceritanya. Apa yang dibilang Kenza tadi? Keluar rumah untuk memastikan keadaan tetap aman. Yang dibilang Steven betul, yang dibilang Kenza betul, cuma kurang lengkap aja. Nah, sekarang letak kertasnya di situ. Miss mengawasi kegiatan kelompoknya, yaitu mewarnai poster ayo jaga kebersihan. Ini untuk kelompok ini. Oh, ini untuk kelompok ini. Ambil warnanya di back file. Cepat. Tetapi semua warnai sama-sama. Maksudnya itu gambar bumi, kita tuh melindungi bumi dari sampah. Ini ada gambar tanah. Ini maksudnya gambar bumi buat. Ini kan gambar tanah, tanah warnanya. Cepat, jangan berani. Ya cepat. Zara yang warna cepat.
Kongsi. Yang cantik warnanya ya, yang cantik. Kalau udah gak ada gambarnya, Miss bikin yang cantik warnanya. Jangan keluar dari garis warnanya. Yang rapi. Kongsi lah warnanya sayang. Jangan begado. Kasih jihannya, kasih apinya. Gantian nak. Jangan begado. Ini warna ya sayang. Sini, ini kita coba sini. Ini taman warna apa nak? Taman warna apa? Itu warna coba ya, jangan nangis. Nggak boleh nangis kita ya. Nah, itu warna coba cepat. Warnanya nih. Jangan coba warna. Agak-agak yang boleh. Genja warnanya dari sini nanti soalnya mau genja posisi di sini. Minyak aja ya. Udah sini jangan sih warnanya. Nah, sini geser genja. Maaf udah. Nah, yang sini nih. Nah, gitu sama. Jangan begado. Ini warnanya apa? Kasih tahu dia mau warna tangannya. Jangan coba yang cepat. Udah gantian. Adik udah ada warna. Nah, udah. Nah, Abi mau angkut cari warna lagi gantian. Nah, coba warnanya. Ini warnanya. Abi mau angkut cari warnanya. Sini. Nanti yang paling lama kalau baju kena hukum. Ya cepat. Oke, di situ sampai 20 ya. Lama-lama kena tembak Belanda kalian. Oke, 1. Iya makanya coba warnai kalian kan rame. Warnanya harus banyak. Coba. Nah, kalian kan sini. Lagi main warnanya. Kasih lagi teman yang ini warnanya sayang. Boleh ini belum ganteng. Iya. Nanti lagi ya. Iya, silakan kerja yang cepat.
Siapa yang mau nomor 2? Oke, ini punya orang Nurul kedua. Ini mereka gambar corona. Ini gambar virus corona. Coba nak yang lain jangan bisa jangan. Coba nanti setelah ini kita foto bersama ininya gambarnya. Iya, sama kalian. Ah, sini orang agak bisa tegak nak. Pegang ininya cepat. Udah nak? Ayo, dong sudah bisa masuk bulan. Ayo. Mereka banyak gambarnya, jadi Pak wajar aja. Ayo cepat. Pak, gambar orang ini paling bagus kan? Ya, cepat. Sebentar lagi. Tentang peristiwa alam dan bencana banjir, yaitu peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi secara alami di bumi seperti hujan, angin kencang, petir, gempa bumi dan lainnya.
Sebagian peristiwa alam tidak berbahaya, namun ada juga yang dapat berubah menjadi bencana jika menyebabkan kerusakan dan mengganggu kehidupan manusia. Salah satunya adalah banjir. Itu banjir bisa mengganggu. Banjir terjadi ketika air dalam jumlah besar meluap dan menutupi daerah yang biasanya kering. Terus setelah itu kita mempelajari proses hujan dan penyebab banjir. Kita dapat menyadari bahwa bencana seperti banjir tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga karena ulah manusia. Nah, kebiasaan membuang sampah sembarangan baik di hutan, baik di parit maupun di sungai itu bisa menyebabkan banjir. Hutan yang ditebang secara bebas tanpa ada reboisasi. Siapa tahu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman pohon secara kembali. Penanaman pohonnya dilakukan lagi. Itu namanya reboisasi. Serta pembangunan yang tidak memperhatikan daerah. Contohnya Pekanbaru tadi ya, banyak gedung-gedung, udah sedikit lagi tanahnya, udah sedikit di sana lagi hutan, makanya sering terjadi banjir. Resapan air membuat banjir semakin sering terjadi. Nah, yang bisa kita ambil dari pelajaran ini yang pentingnya ialah bahwa manusia memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan. Bencana banjir sebenarnya bisa diminimalkan jika masyarakat menjaga kebersihan. Makanya jangan sering buang sampah sembarangan. Nah, merawat sungai, buang sampah di sungai nggak boleh. Menanam pohon, makanya kita sering menanam pohon di sekolah ini agar bisa menyerap air kalau sering adanya hujan, biar tercegah banjir tersebut. Nah, peristiwa banjir mengingatkan kita bahwa alam harus dijaga karena kerusakan lingkungan akan kembali kepada manusia sendiri. Banjir juga mengingatkan kita tentang pentingnya gotong royong. Saat banjir, masyarakat perlu saling membantu, mulai dari membersihkan warga, membersihkan lingkungan setelah banjir, hingga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Solidaritas dan kepedulian menjadi kunci dalam menghadapi bencana. Kalau nggak kita yang menjaga alam, siapa lagi yang mau menjaga alam? Nggak mungkin semut kita suruh, nggak mungkin kambing, kucing kita suruh menjaga alam. Bisa rupanya mereka buat sampah, nggak bisa kan? Yang buat sampah manusia dan yang membersihkannya pun harus manusia. Nah, kesimpulannya tentang peristiwa alam dan bencana banjir ini ialah peristiwa alam adalah kejadian alami yang terjadi di bumi, misalnya hujan, angin, dan petir. Namun, beberapa peristiwa alam dapat berkembang menjadi bencana ketika menimbulkan kerusakan dan mengancam kehidupan masyarakat. Kesimpulan yang kedua, banjir merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, sungai meluap, tanah yang tidak mampu menyerap air, serta drainase atau parit yang buruk. Faktor manusia, dengarkan. Faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan dan penggundulan hutan turut memperparah kondisi banjir. Dampak banjir pun bisa terjadi sangat luas, yaitu kerusakan rumah, lingkungan, sekolah, kerugian ekonomi, penyebaran penyakit, dan transportasi terputus, serta lingkungan yang rusak. Terus, manusia memiliki peran penting dalam mencegah banjir, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, memperbaiki saluran air, dan menjaga daerah resapan air. Nah, banjir memberikan pelajaran penting, yaitu bahwa manusia dan alam saling berkaitan. Ketika alam dirusak, manusia akan menerima akibatnya. Nah, kalau kita sering buang sampah, itulah yang akibatnya yang akan kita terima, yaitu banjir. Sebaliknya, kalau kita menjaga alam, bencana dapat
tugas akhirnya PR, yaitu pertanyaan wawancara tentang peristiwa alam. Catat PR-nya.